teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan atau menampilkan materi tentang kurikulum pendidikan inklusi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alma Renden dengan NIM 19470411054 dari kelas M85. Akan sama-sama membahas tentang materi kurikulum pendidikan inklusi. Dalam kurikulum pendidikan inklusi ada beberapa model yang kita ketahui akan pelajari bersama pada video kali ini. Yang pertama ada yang namanya model duplikasi kurikulum. Duplikasi kurikulum yaitu cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya, peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelijensi. Namun demikian, perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik tunanetra menggunakan huruf braille dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya. Kemudian, ada yang namanya modifikasi kurikulum, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus. Ada yang namanya modifikasi kurikulum ke bawah, diberikan kepada peserta didik tunagrahita, dan modifikasi kurikulum ke atas atau eskalasi untuk peserta didik gifted and talent. Kemudian ada yang namanya model substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk anak berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya omisi kurikulum. Omisi kurikulum ini yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Materi yang selanjutnya yaitu model kurikulum pada pendidikan inklusi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya model kurikulum reguler penuh, dan kemudian yang kedua model kurikulum reguler dengan modifikasi. Kemudian yang ketiga model kurikulum PPI. Yang pertama kita akan bahas yaitu model kurikulum reguler penuh. Model kurikulum reguler penuh yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Kemudian ada yang namanya model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya, dengan tetap mengacu pada kebutuhan yang setara dengan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada yang namanya model kurikulum PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan oleh guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Nah, kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris disebut Individualized Education Program merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. Maka, PPI menjadi hal yang baru dan perlu mendapat penekanan yang lebih. Thomas M. Stephen menyatakan bahwa PPI merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program dapat ditentukan.
Setelah mengetahui beberapa model kurikulum, berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model kurikulum dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang model kurikulum reguler penuh. Model kurikulum reguler penuh mempunyai kelebihan. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Namun, ada kelemahan di mana peserta didik berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi dapat menyulitkan pada para peserta didik. Misalnya, saat siswa diwajibkan untuk mengikuti mata pelajaran menggambar, maka siswa yang memiliki hambatan penglihatan tidak bisa menggambar, karena pada mata pelajaran ini wajib menggunakan kurikulum di mana guru harus menyuruh siswa untuk menggambar, sedangkan siswa tidak bisa melihat. Nah, kemudian ada berikutnya yaitu model kurikulum reguler dengan modifikasi. Mempunyai kelebihan, peserta didik berkebutuhan khusus dapat diberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di balik kelebihan, ada juga kelemahan, di mana tidak semua guru di sekolah reguler paham tentang anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi mengenai anak berkebutuhan khusus dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajar anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada yang disebut model kurikulum PPI. Mempunyai kelebihan, peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, ada kelemahan di balik model kurikulum PPI ini, yaitu guru kesulitan dalam menyusun IPEP dan sangat membutuhkan waktu yang banyak.